Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rancang bangun kepastian daripada ilmu Allah jualah. Kita kembali berkumpul di sini dalam rangka melanjutkan materi, yaitu sekarang ini masuk kepada strategi pribadi. Nah, tentu di sini kita mengulang kembali materi yang memang sudah kita dapatkan, strategi pribadi. Mudah-mudahan dengan kita mengulang ini akan lebih memantapkan diri kita untuk materi ini. Amin. Tidak lupa yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kita semua, yaitu selalu menjaga 3 sehat. Yaitu pertama, sehat jasad, sehat hati, dan sehat akal. Baiklah, kita masuk kepada materi strategi pribadi. Strategi pribadi. Strategi artinya taktik atau rancangan. Pribadi sama dengan diri. Jadi kalau strategi pribadi itu ialah masuk kepada rancangan diri atau taktik diri dalam menghadapi lingkungan, dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kita punya strategi pribadi di dalam diri, yaitu dengan apa? Dengan petunjuk dan pedoman Quran. Jadi mengingat pesan Allah dan Rasulnya bahwa setiap pertemuan antar muslim, baik formil atau non formil, baik resmi atau tidak resmi, maka hendaknya kita jadikan sebagai tali silaturahmi, yaitu untuk saling kenal mengenal. Yang mana silaturahmi ini atau saling kenal mengenal ini kita hubungkan di dalam surat Hujurat yang bunyinya ialah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qoba ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Artinya di sini ialah Allah menyerukan kepada manusia, hai manusia, sesungguhnya telah aku jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Kenal mengenal di sini terbagi atas 2 hal. 1, secara umum itu identitas diri. Seperti apa identitas diri? Awal kita bertemu itu bagaimana? Berkenalan. Alamat. Nama. Alamat. Pekerjaan. Bikin CV. Kan gitu. Ya macam-macam itu secara ini kan. Keluarga. Ilmu tidak terbawa. Semuanya itu adalah mata hayati Di dunia. mata hayati dunia. Ilmunya nggak kebawa. Nah, jadi sedangkan ini secara khusus kenal mengenal di sini Allah memerintahkan kenal mengenal di sini adalah tentang ilmu. Kenapa? Karena kalau kita sudah kenal mengenal tentang ilmu, maka identitas diri otomatis. Kalau sudah kita sama-sama belajar, nggak mungkin nggak saling kenal. Pasti orang tinggal di mana nih? Kayaknya baru nih. Dari mana nih? Kan gitu.
Kalau sudah kumpul jadi satu, masa saling ini kan gitu, saling pelengos kan nggak mungkin. Nah, mengapa kita harus mengenal tentang ilmu? Karena mengingat situasi dan kondisi sekarang ini sudah dikategorikan wal asri. Apa wal asri? Titik petang menjelang. Demi masa. Oh, demi masa. Ibarat titik petang menjelang malam. Apa demi masa? Demi waktu. Apa demi waktu? Coba dijelaskan secara detail. Apa lebih waktu? Apa demi masa? Ini kan bicaranya di situ hanya demi masa. Kan begitu. Sekarang apa demi masa? Apa demi waktu? Demi situasi dan kondisi sekarang ini. Ya. Situasi dan kondisi yang kita lihat. Demi situasi dan kondisi sekarang ini. Berapa lama lagi waktu yang tersisa di dalam hidup ini? Coba kita sama-sama saksikan di dalam surat kabar atau media elektronik atau media cetak atau apalah. Kan gitu. Banyak berita-berita di situ. Banyak kejadian-kejadian di atas permukaan bumi ini yang menunjukkan bahwa alam sudah bosan melihat tingkah laku manusia yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Ambil contoh, ada orang tua membunuh Anaknya. begitupun sebaliknya. Ada anak membunuh orang tuanya, kan gitu. Ada yang memperkosa dan sebagainya. Ini sudah tidak lazim lagi. Bencana alam terjadi di mana-mana. Dan banyak memakan korban jiwa yang akibatkan manusia hidup dalam kerugian, yaitu innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian. Coba kita pertanyakan, mengapa demikian? Mengapa sih manusia hidup dalam kerugian? Karena disebabkan manusia sudah tidak mengenal lagi identitas dirinya. Sudah tidak kenal lagi Jati dirinya. Sudah tidak kenal lagi untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Kan gitu. Nah, jadi kita diciptakan di dunia ini sebagai khalifah fil ard. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Allah dengan ajarannya, yakni Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Jadi Allah menciptakan manusia ini sebagai khalifah fil ard. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada ajaran Allah. Mengabdi kepada ajarannya seperti apa? Yaitu melaksanakan segala perintahnya yang baik. Kan gitu. Melaksanakan segala perintahnya yang baik. Nah, kecuali di situ yang buruk, ada larangannya di situ. Kan gitu. Ada larangan, tapi kalau mau juga silakan. Nah, maka dari itu dalam rangka memenuhi perintahnya, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, kita sesama manusia harus saling mewasiatkan atau nasihat menasehati tentang yang hak. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Kenapa sesama muslim harus saling nasihat menasehati? Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa sih harus saling nasihat menasehati? Karena kita merujuk pada surat Al-Hasyr ayat 18.
wal tanzur nafsun ma kodamat ligot. Setiap diri diperintahkan berpikir tentang masa depan. Ingat, masa depan terbagi atas dua hal. Satu, hidup senang di hari tua. Hingga akhirnya apa? Kejarlah duniamu. Seakan-akan kau mati besok. Maaf. Hidup selamanya. 1000 tahun. Hidup selamanya. Kejarlah duniamu. Seakan-akan kau hidup selamanya. selamanya. Hmm. Jadi Iya, iya. gimana coba? Iya, iya. Wow, udah sikut kanan, sikut kiri, injok pokoknya yang penting buat masa depan, hidup senang di hari tua. Nah, ambil lagi kepada, kalau kita rujuk kepada Pas hadis sudah Rasul, mati. al mautu yati baghtatan. Ingat. Ingat. Yakin kita sampai tua? Maut itu datangnya tiba-tiba. Siapa yang bisa menjamin kita sampai umur tua? Siapa yang bisa menjamin beberapa jam lagi, beberapa saat lagi, atau besok atau lusa kita masih bisa beraktivitas? Siapa yang bisa menjamin? Dan terkecuali di situ. Nah, kan gitu. Nah, sedangkan Allah menekankan di sini masa depan itu, masa depan Kematian. kematian. Itu masa depan yang sesungguhnya. Masa depan kematian. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar, disuruh cari bekal. Jadi kita nih akan diberikan hidup yang enak. Tapi satu, Allah tidak memanjakan, tapi cari bekal dulu untuk hidup yang hasanah di akhirat. Itu kita harus hasanah di dunia, ya. Nah, coba kita rujuk surat Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum Islam. Janganlah menghabiskan sisa umur kalian kecuali kalian habiskan untuk Mengabdi kepada mencapai husnul khotimah. Kenapa? Karena kata Rasul di situ, inna masalah dunia karakibin istadola tahta min sajaratin suma tarakaha. Hidup di dunia ini hanya sebentar, bagaikan berteduh di bawah pohon yang kemudian melanjutkan perjalanan yang sangat jauh sampai mencapai tujuan akhir. Kan gitu. Cuma sebentar doang bagaikan berteduh di sebuah pohon. Bagaimana sih? ya pohonnya, buahnya kan gede-gede Pohon Pak. rindang, tukang keringin. Udah gitu di bawah pohonnya Adem. Ada tukang cendol ada lagi. tukang cendol, tukang somai, tukang bakso. Aduh, enak bener. Buat jadi keenakan. Kan begitu. Ada tukang cukur Nah, lagi. di situ penuh dengan mata hayati dunia hingga akhirnya lupa dengan Akhirat. akhirnya. Udah begitu. Tujuan utamanya itu dilupakan. Iya. Kan begitu. Di bawah pohon ada ininya, tukang kopinya gitu. Kopi. Minum mah ikut Mantap kali minum tapi ada goreng gitu lagi. Jadi kembali kita bicara tentang kematian. Dalam hadis dijelaskan al mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datangnya tiba-tiba. Contoh misalnya kita buang air kecil ke kamar mandi, lalu terpeleset jatuh, terus lalu meninggal. Jadi yang namanya mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana, lusa, besok, hari ini, atau beberapa saat lagi. Kita tidak pernah tahu. Makanya kata Rasul, al mautu yati, Baghtatan. maut datangnya tiba-tiba. Jadi kalau kita ambil di sini katanya dikatakan bahwa
besok anu. Insya Allah. Itu perkataan insya Allah jangan main-main. Maaf doang. Ya, karena apa? Karena al-maut ya'ti baghtatan. Maut itu datangnya tiba-tiba. Jadi insya Allah bukan untuk menggagalkan, Rancangan. bukan untuk menggugurkan kewajiban. Jadi insya Allah ini kesannya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Insya Allah sudah menjadi main-main. Padahal insya Allah itu janji kita dengan Allah. Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang namanya mati ini datangnya tiba-tiba. Nah, kalau kita rujuk dalam surat An-Nisa ayat 78, apa situ? Inama takunu yudrik kumul maut walau kuntum fi burujin musayyadatin. Di mana saja kalian berada, maut selalu mengejar kalian. Walaupun kalian berada di dalam peti besi. Mau di mana ke ngumpetnya? Kan begitu. Mau dikawal berapa tahun? Saya dilindungin, sakit saya ini dilindungin oleh para dokter ahli. Oh, para dokter dari luar negeri. Anti corona lagi. No problem. Kata malaikat permisi ah. Tidak bisa, mau ngumpet di mana aja. Nah, kalau kita contohkan, banyak manusia yang takut pada kematian. Banyak manusia yang sudah berobat kemana-mana. Kalau sakit nih, bahkan sampai mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kenapa? Keluar negeri berobat ke dokter ahli, kalau berobat ke dokter-dokter, profesor dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujung mati juga. Kenapa? Karena itu kan sakit itu kan hanya sebagai sarana untuk menuju gerbang kematian. Rujuk pada surat Ali Imran ayat 185. Kullun nasi zaikatul maut. Setiap diri pasti menemui ajal. Setiap diri. Tidak bisa tidak. Mau presiden, mau jawara, mau yang kebal, mau dukun, mau paranormal, mau raja, pasti mati. Tidak bisa tidak. Kalau di sini mau, pokoknya matinya itu biar indah. Bagaimana caranya? Rujuk kembali dalam surat Al-Araf ayat 25. Di sini tadi dijelaskan tentang biha tahyauna wa biha tahutuna wa minha tukhrajuna. Ini di bumi ini Anda dihidupkan, di bumi ini Anda dimatikan, dan di bumi ini juga Anda dibangkitkan. Jadi di mana? Kenapa? Ini menceritakan tentang pada saat Adam Bumi. diciptakan. Di sini bukan bicara, nggak ada bicara di sorga ini Anda dihidupkan, tidak. Tapi Di bumi Allah mengatakan, memberitahukan, menginformasikan kepada Adam, hai Adam, qala fiha tahyauna fiha tahutuna wa minha tukhrajuna. Di bumi ini Anda dihidupkan, di bumi ini Anda dimatikan, dan di bumi ini juga Anda akan dibangkitkan. Kan begitu? Maka malaikat diperintahkan untuk membantu Adam, berpartisipasi kepada Adam, membangun satu kehidupan jannah, satu kehidupan indah. Jadi surga punya siapa? Karena di sini Allah membangun satu kehidupan indah, yaitu membangun jannah, bukan surga.
Di dalam hadis dijelaskan al-mautu babun kullu nasi dakhiluna. Mati ialah pintu gerbang. Setiap diri pasti memasukinya. Tidak bisa tidak. Setiap diri pasti masuk. Nggak mau digeret. Paksa. Nah kalau orang matinya dipaksa bagaimana coba? Bagaikan. Abrakadabra. Tar dulu. Nggak ikhlas. Tar dulu. Harta saya, ini saya. Mikirin banda-bandanya. Anak saya ini. Mikirin. Nggak ada cerita. Pulang. Mau mikirin apa? Akhirnya ngapan? Bagaikan Kain sutra. keras yang dicabutnya keras. Kenapa? Bagaikan kain sutra nyangkut di Duri. kawat berduri, ditarik berebat semua. Acak aduk. Alangkah pedihnya. Kan begitu. Tapi kalau buat orang yang beriman, Ikhlas aja. Bagaikan bagaikan rambut di dalam tepung. Ikhlas. rambutnya dicabut, tepungnya nggak berantakan. Seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita mau tadi nih apa? Husnul khotimah. Ya. Apa di sini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum Islam. Itu udah Islam belum? Udah. Hebat. Udah Islam mah, tapi itunya belum. Nggak begitu Islam. Oh. Ya gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Yang namanya kalau kita memang sudah Islam, tentunya sudah mengenal, Ilmu. sudah tadil kita, sudah mengerti kitab, sudah mengenal Quran. Katanya orang Islam, kitabnya pedomannya apa? Quran, tapi Qurannya kagak ngerti. Cuman bisa baca doang. Begitu dibaca, apa artinya? Terserah Allah aja. Orang itu untuk kita kok, terserah Allah aja. Hanya Allah yang tahu Begitu. Udah Islam belum? Masih dalam menuju kepada Islam. Belajar berbuat patuh. Belajar berbuat tepat. Menurut ajaran Allah, menurut ilmu Allah. Kita mau dengan Islam. Minta keridhaan Allah untuk kita masuk ke dalam Islam. Nah, makanya kalau kita mau masuk Islam, begitu bersyahadat, jangan main-main dengan syahadat. Harus belajar Islam. Ya? Nah, Belum Islam. Masih Kembali. Islam. Iya. bagaimana kita untuk ini? Husnul khotimah? Iya. Supaya husnul khotimah gimana? Belajar. Supaya Belajar Islam. husnul khotimah harus Dia belajar. harus rata. Ratil. supaya kita janganlah kita habiskan waktu kita, ya, kecuali kita habiskan untuk mencapai Husnul husnul khotimah, yaitu dengan catatan harus apa? Ratil. Harus Berarti harus ratil. Memahami. Kalau kita ratil, apa nih ratil ininya rujukannya? Belajar. Kan gitu. Memahami Tadil maknanya. Tartilan. Ratil. Apa di situ? Pelajarilah Al-Qur'an dengan semantap. Mantap. surat Surat Mujamil. Ratil Quran taratila. Kalau kita ratil Quran dengan semantap-mantapnya, maka Nisbahu au Tadril. Tadril? Tadril. tadil kita. Mengerti kitab. Kalau kita ambil kepada ratil ini harus apa? harus memahami maknanya. Aujib. Aujid. Alaiha. Aujid alaihi waratilil Qur'ana Tartilan. tartilan, semantap-mantapnya, setartil-tartilnya. Ya, jangan pikirin orang ini kalau kita sedang belajar, sedang studi, hapus.
Singkirkan semua urusan dunia. Ya, kalau mau mengerti nih ratil nih, ya, nggak main-main ratil kita. Ini yang sungguh-sungguh aja sulit, apalagi yang main-main, apalagi cuma ngedengerin doang. Begitu ya. Nah, kalau kita ratil dengan sungguh-sungguh, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan, maka di sini berlaku inna sanulki alaihi Inna sanulki alika kaulan sakila. inna sanulki alaika kaulan Sakila. sakila. Kaulan sakila ini maka tadil kita mengerti Kitab. dengan kaulan sakila kita kan gitu, maka Allah akan pasti menukilkan satu ilmu, satu kalam yang berbobot Hebat. luar biasa. Maka kalau kita inasanulki, kita ini tadil kita, kalau kita tadil kita maka iman. Apa iman? Pandangan sikap hidup. Berpandangan dan Berpandangan bersikap dan hidup dengan Ajaran Allah. Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dengan ajaran Allah. Ya. Nah, kalau kita iman maka Udah jelas. pasti hasanah fi Dunia. dunia. Jawabannya di Al-Quran semua. Kan gitu. Makanya kalau orang berilman itu wah, nggak main-main. Apakah kalau orang beriman itu diukur dari banyaknya harta, Oh, tidak. banyaknya duit? Oh, tidak. Kan begitu. Orang Wah, beriman itu diukur begitu dengan yang kaya. ketenangan hidupnya. Karena dia sudah mempunyai prinsip, yaitu punya pandangan dan sikap Hidup. itu. Nah, kalau yang namanya iman pasti hasanah fi. Dunia. Kalau hasanah fi dunia, Udah jelas. otomatis sisa Husnul dalam khotimah. kematian husnul. Khotimah. Udah Dalam ikhlas kematian dia. husnul Udah khotimah. enak. Tidak bisa tidak itu. Ya, otomatis. Kalau husnul khotimah, otomatis Hasanah fil akhir, baik di akhirnya. hasanah fil akhirat. Kalau hasanah fil akhirat otomatis Jannah. satu kehidupan indah, satu kehidupan yang bagaikan panen, bagaikan Pohon rindang. taman merindangkan panen. Allahu Akbar. Kan begitu. Nah, di sini yang namanya bicara sekarang ini yang harus kita kejar adalah bagaimana caranya untuk hasanah fi. Dunia. Ini yang kita kejar sekarang ini, hasanah fi dunia. Allahu Akbar. Kan begitu. Dan ingat, untuk mengejar hasanah fi dunia ini tidak mudah dan tidak Murah. murah. Tidak mudah dan tidak murah. Allahu Ya. Akbar. Di situ ya. Nah, kalau nih ambil kepada sebaliknya. Kalau kita tidak mau ratil, maka Innalillahi udah. nggak ratil, tidak mau belajar, maka tajil mal kita, tidak memahami, Tidak mau. memahami Quran, tidak mengerti kitab. Nah, kalau kita tidak mengerti kitab, maka Kupur. kupur. Oh, gue bisa baca. Orang Kristen, orang Yahudi jago bacanya. Kalau mau baca Quran mah di luar Islam juga pada jago-jago. Pendeta itu untuk menjadi pendeta itu bahasa pengantarnya bahasa Quran. Pendeta itu harus bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji belum jadi pendeta. Allah. Nggak lulus. Kalau untuk baca mah semua juga bisa. Cuma persoalan di sini harus apa? Harus tadril, Kita harus mengerti, memahami. Tinggal Quran menjadi bahasa ibu kita, menjadi bahasa ibu. Gimana bahasa ibu? Ya udah hafal banget lah. Ya iya, sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Yang namanya kalau tidak mau belajar maka tadil kitab, tadil mal kitab, tidak mengerti Quran. Kalau Oh, tidak tadil mengerti kitab. Quran maka kupur. Kalau kupur maka saya mati fit dunia. Saya mati fit dunia, hidup yang Serba salah. hidup Bismillahirrahmanirrahim. sesat di dunia. Tidak tahu jalan. Boro-boro mau jalan pulang, jalan paginya aja. Nggak ngerti. udah main sikut bawa tadi. Aku siapa aja, kan gitu. Terobos. Air terjun loncat. Kalau yang namanya saya mati di dunia, maka pasti
Su'ul khotimah. su'ul khotimah. Jelek akhirnya. Mau didoain sama orang seluruh dunia juga kalau sudah matinya ini saya mati di dunia, orang matinya su'ul khotimah. Ya orang nggak ngerti, nggak belajar, begitu. Nah, kalau sudah yang namanya su'ul khotimah, mati yang hina, kan gitu. Kematian yang hina dina, mati yang tersesat, maka pasti saya mati Fil akhirah. saya mati fil akhirat, tidak bisa tidak. Ini dikatakan wala tamnun Tataksir. tas taksir. Seberapa, sekecil apapun yang kita berbuat, pasti akan mendapatkan Balasan. hasilnya, baik maupun buruk. Wala tamnun illa Kalau yang namanya saya mati fil akhirat, otomatis kehidupan jahanam, Jahanam. kehidupan. Benar. serba Kalau yang namanya ini nih, antar. saya mati di dunia, maka Benar. ujung-ujungnya Nah, kunta tadil ma kitab wala iman. Tidak mengerti kitab kamu, maka tidak iman. makanya kalau nggak begini bisa iman. Kalau nggak gini bisa iman. Ini yang bagaikan rambut di belah 7 kata ulama. Bagaikan rambut di belah 7. Sulitnya pada saat kita ratil ada aja tantangan. Pada saat kita yang namanya belajar itu, yang namanya melangkah itu bagaikan rambut. Dibelah 7. Baru selangkah udah joprak. Ada yang udah seprapat jomplang. Karena apa? Anak sakit, inilah urusan ini, urusan itu, jomplang. Urusan dunia ini. Ada yang udah tengah-tengah, nyuksok. Kenapa? Ya karena tadi baru ratilnya. Tapi kalau kita sudah nyampe ratilnya, sudah paham, sudah mengerti, sudah belajar yang benar. Apa tadi? Aujid Aujid alaihi waratilil Qur'an tartilan. Benar-benar setartil-tartilnya, benar-benar semantap-mantapnya, maka pasti akan Allah nukilkan, kan gitu. Tartil kitab. Nah, kalau kita sudah yang namanya mengerti kitab, setelah ratil kita mengerti kitab. Nah, setelah mengerti kitab baru di sini Punya pandangan dan sikap hidup. punya pandangan dan sikap hidup. Dia setelah mau berpandangan dan sikap hidup dengan apa? Mau yang hak, yang batil. Tapi harus tahu dulu ininya, Qurannya. Jangan kalau yang gini kagak mau. Apa yang dibanding berpandangan dan sikap dengan apa dia? Yang gitu ya. Allahu Akbar. Nah, baiklah. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti maknanya, maka pasti iman. Baiklah, materi pada malam hari ini ya, to be continue untuk minggu depan, yaitu kelanjutan daripada ini ya. Kelanjutan strategi pribadi ini masih ada. Pada malam hari ini kita selesaikan dulu, cukup sampai di sini ya materinya. Barangkali dari saudara-saudara semua nanti ada yang mau untuk bertanya atau tampil ke depan, silahkan nanti sama-sama kita koreksi dan kita tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.